Hai teman-teman, nama saya Rio Bima Santoso dari kelas 12 Multimedia 2. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat timeline navigation untuk media pembelajaran interaktif menggunakan Adobe Animate CC 2020. Di sini sudah ada 3 tombol subjudul, tombol kembali, tombol home, dan tombol volume. Namun dari sekian banyak tombol di sini yang berfungsi hanya 2, yaitu tombol subjudul makanan dan pakaian. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat animasi subjudul untuk tombol yang belum selesai kita buat, dan untuk tombol kembali menuju ke scene sebelumnya, dan tombol home untuk kembali ke scene utama. Maka dari itu, saya akan langsung ke stage. Pertama-tama, kita akan membuat tombol home. Setelah kita mengklik tombol home ini, kita akan mengconvert objek ini menjadi simbol berupa button. Bagaimana caranya? Kita klik kanan, kita convert to symbol. Nah, pada bagian tipe, kita klik button, dan registration-nya kita klik di tengah. Namun, karena saya sudah melakukan 2 hal itu, maka saya akan mengklik cancel. Setelah objek ini berubah menjadi button yang sesungguhnya, kita double klik objek tersebut. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini: up, over, down, dan hit. Up akan menampilkan tampilan button ketika kursor tidak berada di dalam jangkauan button tersebut. Over akan menampilkan tampilan button ketika kursor berada di dalam jangkauan button tersebut. Nah, untuk down akan menampilkan tampilan button ketika kita mengklik button tersebut. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan hit karena pada dasarnya saya hanya akan menggunakan animasi sederhana untuk tombol di dalam media pembelajaran ini. Nah, untuk up dan down, saya hanya akan menggunakan ukuran objek yang normal. Untuk membuat animasinya, saya akan klik up, dan saya akan mengcopy paste frame up pada frame down, karena up dan down ini merupakan objek yang sama ukurannya. Nah, untuk over, saya akan mengklik insert keyframe dan merubah objek ini ukurannya menjadi sedikit lebih besar, agar nanti tampilannya bisa menjadi besar dan kecil ketika kursor berada dalam jangkauan atau tidak. Setelah seperti itu, kita kembali ke stage, kita klik kode snippets, klik to go to scene and play, kemudian masukkan nomor scene letak home itu berada. Nah, karena dalam project saya ini home itu berada di scene 2, maka saya akan mengetik 2 pada tulisan yang hijau ini. Kemudian kita klik silang. Setelah itu, pada tombol back, kita lakukan hal yang sama, yaitu klik kode snippet, dan pada kolom action script, timeline navigation, kita klik to go to scene and play. Nah, kemudian hal yang sama muncul. Nah, di sini tulisan scene 3 kita ganti menjadi scene 4, karena scene 4 adalah scene di mana tempat menu sebelum scene yang sedang saya kerjakan ini berada. Setelahnya, kita klik X. Jangan enter, jangan klik sembarang, tapi klik X. Sudah seperti itu, mari kita coba. Kita klik Ctrl Enter. Kita mundur, kita coba klik back. Nah, di sini sudah kembali ke menu tampilan negara-negara. Sekarang kita coba kita menggunakan tombol home. Kita klik tombol home.
Dan bisa dilihat di sini kita langsung kembali ke tombol home. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin membuat tombol untuk subjudul dan membuatnya menjadi ada animasinya seperti ini ketika diklik. Kita bisa lihat di tombol landmark negara kita belum menampilkan apa-apa. Kita akan membuat isi dari submateri landmark negara ini. Oke, maka dari itu kita close dulu. Pada layer materi saya sudah menyiapkan 3 keyframe. 3 keyframe ini berisi materi makanan khas, pakaian khas, dan pada keyframe yang ketiga ini masih kosong. Di sini saya akan mengisi keyframe ini dengan materi landmark negara. Saya akan mengambil objek-objek yang sudah saya buat di Adobe Illustrator. Kita klik fotonya, kita klik juga tulisannya, lalu tinggal kita drag ke dalam stage. Setelah seperti ini, saya memilih paste as bitmap. Setelah itu, tinggal kita sesuaikan saja tata letaknya sesuai yang kita inginkan. Kita klik objek tersebut, kita klik kanan, kita convert to symbol. Kita convert to symbol, tipenya menjadi grafik karena di sini saya akan hanya membuat animasi singkat dari objek di sini. Kita klik grafik, setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu pada bagian ujung frame kita klik kanan, kita insert keyframe baru. Kemudian di sini kita sudah memiliki 2 keyframe yang serupa. Nah, bagaimana kita akan membuat animasinya? Pertama-tama kita klik di tengah-tengah sini, di tengah-tengah keyframe, di antara 2 keyframe di sini. Di mana saja terserah. Kita klik, kita create classic twin. Dan pada bagian awal keyframe yang ini kita klik. Kemudian kita pilih free transform tool. Kita bikin jadi gepeng. Setelah dibikin menjadi gepeng, kita akan membuat animasinya dari tiada menjadi ada. Maka dari itu saya akan mengklik properties di pojok kanan. Kemudian saya pada kolom color effects, saya akan klik dan memilih tipe alpha. Setelah itu kita klik kembali stage-nya. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada animasinya. Nah, sekarang bagaimana kita ingin memunculkan materi dan animasi ini ketika kita menekan tombol landmark negara. Pertama-tama kita cari layer tombol landmark negara, yaitu di sini. Setelah saya klik, saya pilih menu kode snippet lagi. Kemudian kalau tadi kita menggunakan click to go to scene and play, kali ini kita menggunakan click to go to frame and play. Karena tombol ini hanya akan mengantarkan kita pada scene yang sama, namun hanya pada frame yang berbeda. Berbeda dengan tombol yang home dan back tadi, yaitu kita akan menggunakan tombol itu menjadi tombol yang mengantarkan kita kepada scene yang berbeda. Tapi karena tombol landmark negara ini hanya akan mengantarkan kita pada frame yang berbeda, maka dari itu kita akan memilih click to go to frame and play. Kita klik. Nah, di sini kita bisa mengganti frame di mana materi landmark negara tadi berada. Saya ingat materi landmark negara tadi berada di frame 37, maka dari itu saya akan mengklik go to and play dan di dalam kurung saya akan mengetik 37. Kemudian langsung pencet X. Dengan begitu tombol landmark negara ini akan menghantarkan kita pada scene 37 di mana materi serta animasi ini berada. Di penghujung frame ini kita klik, kemudian kita klik action. Di sini kita akan mengetik this dot stop. Buka kurung, tutup kurung, kemudian titik koma.
Ini berfungsi untuk mencegah animasinya muncul secara looping, karena kita hanya ingin animasinya muncul ketika kita klik sekali saja. Kemudian sama kita klik X lagi. Setelah itu, mari kita coba. Kita Ctrl Enter lagi. Kita klik pada tombol Cina dan jadi deh. Sekarang semua subjudul yang ada dalam scene ini sudah muncul sesuai tombol yang diklik. Sekian video penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.